when you don't understand what you are going through. Praise the Lord. Semuanya adalah tentang Tuhan. The battle belongs to the Lord. Hai guys, Sinin Koile, Kongsi Facai buat semua yang merayakan Imlek. Semoga kalian bisa enjoy kumpul bareng keluarga. Dan yang pasti tetap luangin waktu untuk beribadah ya. Nah, buat teman-teman yang tinggal di kota Bandung, gue mau ngajakin kalian nih buat join ibadah onsite kita setiap hari Minggu di Pasir Koja 58 pukul 8.30 dan pukul 10 pagi atau di Bandung Utara dan Kopo pukul 9 pagi. See you there guys. Nah, sebelum mulai ibadah, kita mau memberikan persembahan dulu nih guys. Kalian bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut ini atau scan QR Code yang ada di layar kalian ya. Selamat memberi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita mulai ibadahnya. Enjoy the service. Mari sama-sama kita menari untuk Tuhan. Come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti puji, meninggikan namamu selalu, benar memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, benar memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan hanya untukmu. Menaikkan syukurku, menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, benar memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan hanya untukmu. Hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Kita puji yang terbaik untuk Tuhan. Bapa, kami bersyukur atas setiap keberadaanmu dalam kehidupan kami. Karena hanya Engkau sumber kekuatan untuk setiap kami, Yesus. Mari sama-sama kita sembah Tuhan kita. Bapa,
welcome to Radiant Student Online Service. How are you guys doing? I hope you guys are doing great. Saya mau ngucapin Happy Chinese New Year buat teman-teman yang merayakan. Sebagai seorang pelajar, ada banyak tantangan yang kalian harus lewati setiap saat. Tantangan itu ada yang sulit, ada juga yang bisa kalian atasi sendiri. Nah, how can we feel God in the midst of our imperfect days, in the midst of our imperfect situations? Let's find out today. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa kehidupan kami setiap hari belum tentu sesuai dengan harapan kami. Tapi yang kami tahu bahwa Tuhan menyertai kami. Tolong kami menyadari bahwa Engkau ada dan Engkau selalu ingin campur tangan dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat mengenal karakter Allah dengan lebih mendalam. Roh Kudus pimpin kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di Lukas 7 ada sebuah cerita yang sangat menarik di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa hal seperti ini belum pernah Yesus lihat. Nah, apa tuh teman-teman? Diceritakan di ayat ke-6, Lukas 7 ayat ke-6, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka, maksudnya dengan para murid. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Cerita apa ini? Suatu hari, Yesus sedang mengajar di Kapernaum. Pastinya jadwal pelayanan Yesus padat banget ya. Dan semua orang yang perlu pertolongan pasti ditolong oleh Tuhan kita. Dan Tuhan Yesus gak milih-milih. Pada saat itu ada seorang perwira yang punya hamba yang lagi sakit keras. Bahkan dikatakan di Alkitab bahwa hamba itu hampir mati. Saat itu Yesus langsung sigap dan dia langsung, oke, saya akan datang ke tempat hamba kamu itu. Yesus langsung sigap, siap sedia menuju rumah perwira tersebut. Tapi tiba-tiba perwira itu meminta sahabat-sahabatnya untuk mengatakan pada Yesus di tengah jalan. Dia minta agar Yesus gak usah bersusah payah datang ke tempat dia. Tapi cukup dengan satu kata saja, maka dia percaya bahwa hambanya itu akan sembuh. Kata-kata sang perwira itu menggambarkan kalau dia punya hands off attitude. Dia gak mau campur tangan dalam hal-hal yang dia sendiri udah gak bisa melakukan apapun lagi. Dia mengizinkan Tuhan yang bertindak penuh dan mengambil alih atas kuasa sepenuhnya. Dia percaya bahwa hambanya itu pasti benar-benar sembuh. Dia bukan mempertimbangkan mungkin sembuh mungkin enggak, 50-50 atau ya kalau sembuh syukur kalau enggak ya udah, enggak sama sekali. Tapi justru dia bilang mengatakan satu kata saja maka hambanya pasti akan sembuh. Yang luar biasanya adalah Tuhan Yesus bilang begini kepada perwira itu. Setelah Yesus mendengar perkataan perwira itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Kalau sampai Tuhan mengatakan bahwa dia belum pernah menjumpai iman sebesar itu di antara orang Israel, artinya ada yang berbeda yang dilakukan dari pihak si perwira. Tuhan melakukan mukjizat sering, Tuhan menyembuhkan sering, membangkitkan orang mati sering. Tetapi respon hati sang perwira, respon hati kita yang ditolong oleh Tuhan ternyata menentukan juga apa yang akan terjadi selanjutnya. So it's not only up to God. Bukan hanya Tuhan yang berperan, tapi Tuhan selalu melihat respon hati setiap kita. Kalau kita hari-hari ini lagi berdoa, lagi meminta dan beriman agar the best is yet to come, ada yang terbaik yang masih akan datang dalam hidup kita, ada hal yang akan lebih baik lagi akan datang dalam hidup kita, maka sikap hati kita pun harus menyesuaikan dengan rencana-rencana Tuhan yang memang memberikan yang terbaik. Kalau Tuhan mau memberikan yang terbaik, tapi hati kita hanya mengharapkan yang biasa aja, atau yang B aja, atau bahkan kita bilangnya, ya terserah deh, apa adanya aja. Nah, kalaupun Tuhan mau memberikan yang terbaik, tapi kita nggak ready, maka kita pun belum tentu akan mendapatkan yang terbaik. So we need to adjust our attitude guys. Kita harus adjust sikap hati kita. Siap nggak nerima yang terbaik itu? Mau nggak melihat yang terbaik itu dalam kehidupan kita? Nah, dalam hal ini,
Sang perwira melihat ada sesuatu yang luar biasa. Tapi itu juga gara-gara perwira ini mengizinkan Tuhan ikut campur dalam hidupnya. Hari itu perwira ini mengalami kesulitan. Dia mengalami satu masalah yaitu hamba yang dia bilang sangat berharga, hamba yang mungkin akrab banget sama dia, udah ikut dia dari lama dan hampir mati. Dia sangat susah hatinya, dia sangat sedih. Dan kenapa ya Tuhan mengizinkan perwira itu mengalami kesusahan yang seperti itu? Kita lihat kenapa sih Tuhan mengizinkan perwira ini mengalami kesusahan? Yang pertama, kesulitan hidup mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang tidak sempurna. Kesulitan hidup mengingatkan kita bahwa we are imperfect people. Kita gak sempurna, we are imperfect guys. Masalah seringkali mendatangkan rasa takut. Siapa di sini yang suka takut kalau misalnya wah besok mau ujian, wah besok harus menghadapi sesuatu, ada lomba, ada masalah-masalah tertentu. Wah besok kamu harus menghadapi hal-hal baru, ada tugas presentasi dan kamu belum pernah dapat giliran, kamu takut. Teman-teman, kita takut waktu kita nggak punya jalan keluar dari masalah. Dan kita ngerasa kita nggak punya kemampuan untuk membereskan masalah tersebut. Mungkin kalau masalahnya seputar sekolah, seputar presentasi, seputar ujian, kita tahu bahwa ya saya harus belajar, ya saya harus bersiap. Tapi jika ada masalah yang kamu sendiri nggak bisa menghadapinya, kamu sendiri nggak punya jalan keluar, gimana? Akan muncul rasa takut, fear yang menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, karena kita merasa wah there is no way out for me. Ada rasa tidak berdaya yang kita rasakan waktu ada masalah yang besar yang datang. Waktu perwira itu lihat bahwa hambanya itu sakit keras dan hampir mati, dia merasa hopeless. Gak ada harapan nih, gak ada yang bisa dia lakuin untuk menghadapi kematian. Kalau menghadapi penjahat, menghadapi musuh, dia bisa kerahkan pasukan untuk melawan. Dia bisa bikin strategi, dia bisa memanggil pasukan dari mana-mana buat mengalahkan musuh. Tapi kali itu menghadapi kematian, perwira tersebut merasa hopeless. Wah ini sih saya nggak bisa ngapa-ngapain. Dia akhirnya sadar bahwa dia adalah imperfect person who needs a savior. Dia tetap membutuhkan satu sosok lain yang lebih kuat, yang lebih powerful, yang bisa mengalahkan maut, yang bisa menyembuhkan, yaitu Tuhan Yesus. So, yang pertama adalah semua hardship yang kita alami itu untuk membuat kita sadar bahwa kita ini tidak sempurna, kita ini imperfect and we need a savior. Yang kedua, kesulitan hidup membuat kita melihat kuasa Tuhan yang sempurna. Kalau semuanya bisa kita urus sendiri, kalau semuanya bisa kita ambil jalan keluar sendiri, maka kita gak perlu Tuhan. Tuhan sayang sama anak-anaknya. Tuhan sayang pada kamu dan saya. Dia mau membawa kita bertumbuh. Dari yang tadinya hanya tahu tentang Tuhan, dia mau agar kita bertumbuh mengenal Tuhan. Bukan cuma tahu Tuhan aja. Kalau kita hanya tahu tentang Tuhan dari cerita orang, oh ya aku bersyukur Tuhan baik loh, wah gila banget Tuhan ngelakuin ini dalam hidup gue, wah gue ngalamin Tuhan. Dan kita mendengar dan kita bilang wah keren banget ya Tuhan, tapi semuanya hanya cerita orang. Semuanya hanya cerita teman atau cerita orang tua kita atau kakek nenek kita. Kalau kita hanya mendengar dari orang kalau Tuhan baik, kita nggak akan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kita hanya tahu. Tapi Tuhan pengen kita mengalami kebaikan Tuhan. Kita mengalami, we experience God's goodness. Kita mengalami Tuhan. Akan sangat berbeda kalau kita hanya dengar tentang kebaikan orang lain. Wah si ini baik loh, oh si ini baik loh. Akan beda banget kalau kita mengalaminya sendiri. Dan agar kita bisa ngalamin kebaikan Tuhan, tentu kita juga harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan bilang percaya saja. Kalau Tuhan bilang melangkah saja. Kalau Tuhan bilang kamu pasti bisa. Percaya enggak kamu? Kalau kita belajar percaya, maka kita akan melihat bahwa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Suatu hari saya mengalami kebaikan dari seorang teman. Teman saya ini bilang gini waktu itu. Dia bilang gini, Sheryl kalau kamu perlu pertolongan saya, kamu bilang aja jangan ragu, jangan takut. Kalaupun
kalaupun saya harus, waktu itu dia tinggalnya di luar kota, kalaupun saya harus menolong kamu dan saya harus datang dari jauh dari kota saya akan bantu kamu. Dalam hati saya pikir, ah masa sih sampai mau keluar kota, masa sih? Hari itu saya sedang bersekolah di Dallas di Amerika Serikat dan teman saya ini tinggal di kota yang namanya Austin di Texas juga. Dallas juga di Texas, jaraknya kurang lebih 3 jam. Hari itu saya benar-benar kepepet karena saya harus pergi ke bandara, karena saya ada tiket untuk pulang kembali ke Indonesia, sedangkan hari itu sedang ada badai salju. Badai saljunya baru selesai dan masih ada sedikit-sedikit lah badai salju dan hari itu tidak ada transportasi umum. Dan tidak ada orang-orang yang bisa saya mintain tolong. Sedangkan teman saya sudah kembali ke kota asalnya, di kota Austin. Lalu saya berpikir, dia kan pernah berjanji. Ada janji yang dia katakan bahwa kalau kamu mau perlu pertolongan, kamu bilang aja. Lalu kalau belum pernah dicoba kita nggak tahu dong orang itu betul-betul menepati janjinya atau tidak. Maka saya teks dia, saya kirim iMessage ke dia, bilang, "Hey, I need your help. Saya butuh pertolongan nih, saya harus pergi ke airport mengejar penerbangan dan tidak ada transportasi." Saya jelaskan bla bla bla, "Apakah memungkinkan kalau kamu bisa nolongin saya apa enggak? Kalau enggak pun enggak masalah." Nah, saya masih nggak percaya kalau dia bisa nolongin. Lalu dia bilang gini, "Don't worry, jam berapa penerbangan kamu? Saya akan jemput kamu di kampus." Karena saya waktu itu tinggal di asrama kampus. "Saya akan jemput kamu." Hah? Are you sure? Apakah kamu yakin? Jauh loh dari kota tempat tinggal dia ke tempat saya. Itu sekitar 3 jam perjalanan. Dia bilang, "Gak masalah, saya udah janji sama kamu, saya tepati janji saya." Dan pada harinya dia datang, bahkan bukan cuma tepat waktu, dia datang sebelum waktu janjian kita. Dia bantu saya beberes, dia bantu saya packing, memastikan semuanya selesai beres, gak ada yang ketinggalan. Dan dia mengantar saya sampai ke bandara dengan on time. Hari itu Tuhan mengingatkan saya, kalau seorang sahabat aja menepati janjinya, apalagi seorang Allah, apalagi Tuhan kita, apalagi Yesus. Tapi kalau kamu pengen merasakan kebaikan Tuhan, mau merasakan gimana baiknya Tuhan, mengenali Tuhan, maka kamu harus mengalaminya terlebih dahulu. Pernah nggak kamu minta tolong sama Tuhan dan menunggu pertolongan Tuhan? Pernah nggak kamu ngalamin masalah dan minta tolong sama Tuhan? Hari itu waktu saya minta tolong pada sahabat saya dan dia menolong saya, itu membuat hubungan persahabatan kami semakin akrab. Hubungan persahabatan kami menjadi semakin kuat. Sampai hari ini pun kami terus bersahabat walaupun kita berbeda benua. Sampai hari ini pun kami saling mendoakan. Kita tetap dekat secara roh, tetap berdoa bersama sewaktu-waktu. Dan kami percaya bahwa ada Tuhan di tengah-tengah persahabatan kami. Nah teman-teman, ada bedanya waktu kita mengalami masalah. Waktu saya mengalami masalah, perlu pertolongan sahabat saya, beda banget waktu kehidupan lagi nyaman-nyaman aja, dan waktu hal-hal yang terjadi itu biasa aja. Ada bedanya waktu kita lagi ngalamin masalah, dan waktu hidup lagi aman damai atau lagi B aja. Doa kita pun beda. Waktu kita sungguh-sungguh minta pertolongan, dan waktu kita lagi dalam kondisi yang aman damai, ada perbedaannya. Waktu ada masalah, kita melihat ada satu hal baru dari karakter Allah yang tadinya kita nggak lihat dalam kondisi yang biasa-biasa aja. Sama seperti waktu saya melihat ada karakter yang baru dari seorang sahabat. Bahwa dia adalah pribadi yang bisa dipercaya dan bahwa dia adalah orang yang menepati janji apapun harganya. Teman-teman, waktu kamu dalam kondisi yang sulit, berbalik pada Tuhan. Dan kamu akan mengenal ada karakter Allah yang baru lagi, yang baru lagi, yang baru lagi. Jadi relasi kamu dengan Tuhan itu gak akan membosankan. Yang ketiga, kesulitan hidup akan membawa pertumbuhan dalam karakter kita. Tuhan menerima kita apa adanya, betul. Tapi dia tidak akan membiarkan kita apa adanya. Tuhan tidak akan membiarkan kebiasaan-kebiasaan burukmu dan membiarkannya ya udah nggak apa-apa, teruskan saja kebiasaan buruk kamu itu. Aku mencintaimu apa adanya. Enggak. Justru karena Tuhan mengasihimu, dia akan membuat kamu semakin hari semakin baik. Ada pertumbuhan dalam karaktermu. Tentu kalau kamu udah umur 17
tapi bersikap dan bertingkah laku seperti umur 12, sedih dong Tuhan, kok gak bertumbuh? Kalau kamu bertumbuh secara usia, kamu pun akan Tuhan bawa bertumbuh secara karakter. He understand our imperfection, but He doesn't excuse them. Kalaupun ada imperfection dalam hidup kita, Tuhan gak akan ngasih excuse. Ya maklumlah, kasihan. Bagi Tuhan tidak ada kasihan. Tapi yang ada adalah kasih. Ingat teman-teman, kasih dan kasihan itu beda. Kalau kasih, dia pasti ingin yang terbaik bagi orang yang dia kasihi. Kalau kasihan, dia memaklumi dan membiarkan hal-hal buruk itu buat terjadi. Jangan sampai kita kebalik, jangan sampai kita ketwist antara kasih dengan kasihan. Seperti seorang bapak yang mengajar dan menghajar anaknya agar sang anak menjadi kuat dan sanggup bertahan menghadapi masalah apapun. Tuhan juga akan melatih kita agar kita ini mampu memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan. Tuhan gak akan membiarkan kita dengan imperfections kita. Karena kalau Tuhan biarkan, maka kita akan babak belur menghadapi permasalahan dalam kehidupan kita. Tetap berpegang pada janji Tuhan, walaupun kita sedang berjuang menghadapi masalah-masalah yang sulit. Tetap berbalik kepada firman Tuhan, waktu kita menghadapi jalan buntu. Tuhan pasti punya jalan keluar. Teman-teman, gimana caranya kita bisa tahu bahwa Tuhan memberikan jalan keluar? Gimana caranya kita tahu bahwa dalam firman Tuhan ada jalan keluar? Ada seseorang yang bilang gini, firman Tuhan kan banyak, gimana kita tahu kalau itu adalah firman Tuhan buat saya atau bukan? Waktu kita baca firman, teman-teman, kita itu seperti sedang input data ke dalam memori kita. Dan ada sesuatu yang namanya rema. Tuhan itu akan memberikan rema kepada kita sesuai dengan masalah yang sedang kita hadapi pada saat itu. Yang namanya rema itu adalah sesuatu yang Tuhan katakan, tetapi kita harus membacanya terlebih dahulu. Pernah nggak waktu dengar khotbah atau waktu dengar ayat rasanya pas banget dan kayaknya message-nya kayak buat kamu seorang. Dan kamu merasa bahwa kayaknya khotbah hari ini hanya untuk gua doang nih. Kayaknya Tuhan sengaja khotbahin ini only for me. Nah, feeling itu bisa jadi salah satu cara Tuhan untuk bicara sama kamu lewat khotbah tersebut. Firman Tuhan adalah pesan yang universal. Memang semua orang bisa dengar, tapi ada juga pesan yang spesifik buat kamu pada waktu yang spesifik pula. Mungkin kamu pernah dengar firman itu dari kapan-kapan dulu. Mungkin tahun lalu firman tentang hope atau tentang disiplin atau tentang suatu hal itu bukan hal yang kamu butuhin. Tapi saat ini kok rasanya kayak pas banget ya dan kayaknya ngena banget. Nah, saat itu Roh Kudus memberikan rema buat kamu. Roh Kudus membuat ada highlight dalam hati kita untuk menolong kita melewati kesulitan hidup kita. Yang namanya rema itu muncul waktu kita membutuhkan kata-kata itu tepat pada waktunya. Mungkin kamu baca ayat itu 3 tahun lalu. Mungkin kamu dengar firman Tuhan ini 5 tahun lalu. Tapi kamu membutuhkannya pada saat ini. So, jangan pernah ngerasa buang waktu. Waktu yang tidak akan pernah terbuang adalah waktu kamu investasikan untuk membaca firman Tuhan. Waktu-waktu membaca firman Tuhan tidak akan pernah terbuang. Tidak akan pernah tersia-siakan. Because one day that God's word will save you. Sebagai penutup, teman-teman pasti masih ingat dong cerita yang populer banget tentang Daud dan Goliat di 1 Samuel 17. Tahu ya seorang Daud yang katanya kecil, yang katanya gak pakai baju perang, yang katanya masih belum berpengalaman, dia mengalahkan seorang raksasa yang bernama Goliat. Dia mengalahkan seseorang yang wah kayaknya gak mungkin banget. Hanya dengan ketapel, hanya dengan batu. Ya, saat itu Israel sedang dalam kondisi terpojok. Israel sedang dalam kondisi yang krisis. Mereka diancam oleh bangsa Filistin yang amat sangat kuat dan memiliki seorang tentara yang tinggi besar, bahkan dibilangnya seperti raksasa, bernama Goliat. Goliat ini berteriak-teriak bilang bahwa, "Hoi, siapa yang bisa melawan saya? Pasti Tuhan kamu pun tidak akan bisa melawan saya." Goliat ini mempermalukan bangsanya Tuhan. Goliat mempermalukan umat Tuhan. Hari itu Daud yang masih muda
yang belum berpengalaman, belum pernah perang. Karena biasanya dia hanya menggembalakan 2 sampai 3 ekor domba. Dia menghadap Raja Saul, dia bilang, "Raja, saya nggak terima tuh sama yang dikatakan oleh Goliat. Masa dia mempermalukan Tuhan? Masa dia mempermalukan bangsa bangsa kesayangan Tuhan? Saya minta izin untuk menjawab tantangan Goliat. Saya mau menghadapi dia." Daud mengatakan bahwa the battle belongs to the Lord. Dia bilang, dia yakin bahwa it's not about the enemy. Ini bukan tentang siapa musuhnya. Tapi peperangan ini adalah milik Tuhan, bukan milik musuh. Kalau Daud hanya melihat secara mata siapa musuhnya, dia pasti akan ketakutan. Fear akan memenuhi pikirannya, memenuhi hatinya. Tapi dia tahu bahwa yang dilawan sama Goliat ini adalah Tuhan. Dan Tuhan gak mungkin kalah. Teman-teman, Daud punya godly confidence. Daud percaya pada janji Tuhan. Daud percaya kepada kekuatan Tuhan. Begitu juga kita bisa memiliki godly confidence. Mintalah godly confidence itu dari Tuhan. Because this is godly confidence, so we can only get this confidence from the Lord. Godly confidence gak tergantung pada kondisi, pada situasi, pada kondisi kita atau keluarga kita atau bangsa kita, apapun kondisinya, kalau Tuhan beserta kita, siapa lawan kita? Kalau saat ini sepertinya doamu belum terjawab, kalau saat ini sepertinya masalah ada di depan mata, sama seperti Daud melihat ada Goliat di depan mata, dan kamu seperti tidak bisa mendengar suara Tuhan, karena suara Goliat itu terlalu besar. Suara Goliat yang menghina Tuhan, suara Goliat yang membuat kamu ketakutan, itu terlalu besar. Teman-teman, kalau suara Tuhan seperti tidak terdengar, hari ini minta sama Tuhan, minta godly confidence agar kamu tahu bahwa Tuhanku mengalahkan segalanya. The best is yet to come. When the enemy is coming, praise the Lord. When you are being overwhelmed, praise the Lord. When things don't look any better, praise the Lord. When you don't understand what you are going through, praise the Lord. Semuanya adalah tentang Tuhan. The battle belongs to the Lord. Kita ini manusia yang tidak sempurna, but we are perfectly imperfect because we have godly confidence. Kita tahu bahwa Tuhan kita yang akan mengatasi semua masalah kita. Tugas kita adalah berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Cek langkah-langkahmu, cek sikap hatimu. Cek apakah kamu berjalan sesuai dengan firman. Kalau kamu berjalan sesuai firman, just wait and see. Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau melihat kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa the best is yet to come. Bahwa yang lebih baik lagi, yang lebih luar biasa lagi akan kami dapatkan. Kami minta Tuhan hadir dalam kehidupan kami secara nyata. Dan saat ini kami mau membawa hati kami mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami tahu kami manusia yang tidak sempurna, we are imperfect. Tapi dengan Yesus dalam kehidupan kami disempurnakan. Tuhan Yesus jadilah Raja, jadilah Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau berjalan dengan percaya pada Tuhan sepenuhnya dan mengatakan bahwa the battle belongs to the Lord. Buat kalian yang mau untuk menyerahkan semua masalah kalian, mau menyerahkan semua perjuangan kalian ke dalam tangan Tuhan, letakkan tanganmu di dada dan katakan, Tuhan, aku perlu Engkau. Saya ini tidak sempurna, I am imperfect person, but you are perfect God. Kami minta tolong Tuhan, Engkau menolong kami, Engkau membawa kami untuk mengalami kemenangan. Dan yang terutama, kami menang atas rasa takut kami menang atas rasa khawatir kami, atas semua hal-hal yang membuat kami khawatir, anxiety, depression. Kami menang karena Tuhan yang membuat kami mengalami kemenangan. Kami percaya, kami menaruhkan kepercayaan kami dalam tangan Tuhan. We have godly confidence. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini jemaat Allah, terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan kau berhasil dalam segala sesuatu, jalankan segala hal yang Tuhan percayakan kepadamu dengan godly confidence. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Teman-teman, kalau kamu mau didoakan lebih lanjut, kamu bisa scan QR Code di bawah ini dan para pendoa akan siap mendoakan kalian. Happy weekend, God bless you.